Kita record dulu aja. Oke, jadi gini. Ini adalah pertemuan kedua kelas psikoterapi dan rehabilitasi kan ya. Nah, kerasanya kalau misalnya kita nggak ketemu langsung itu ya agak susah sih karena ada beberapa hal terkait dengan kontrak, terus terkait dengan tugas yang kita harus diskusikan bareng dan ini harus disampaikan secara langsung semacam itu. Maka itu pertemuan kedua ini saya mencoba mengumpulkan teman-teman semua untuk kita supaya bisa tahu tugasnya apa sih, kemudian garis besarnya apa, walaupun di orientasi kuliah itu juga sudah ada gitu. Nah, mungkin ini sebelum kita masuk ke materi pertemuan kedua, saya ingin membagikan terkait dengan perangkat pembelajaran dan tugas apa sih yang menanti kalian di mata kuliah psikoterapi dan rehabilitasi ini gitu. Karena saya cukup amazing ketika ada teman-teman yang ngambil mata kuliah ini. Ini adalah mata kuliah yang golongannya susah gitu. Karena ini klinis dan beberapa teman-teman itu kalau di klinis itu agak anti gitu. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah baca ini ya, sudah baca RPS-nya juga ya. Di Bella kan sudah ada. Nah, yang ingin saya highlight adalah ini. Suara saya terdengar jelas dan layar yang saya bagikan terbaca dengan jelaskah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini teman-teman, yang nanti akan teman-teman kumpulkan, goalnya teman-teman setelah teman-teman menyelesaikan mata kuliah psikorehab ini adalah mirip dengan abnormal 2, mirip dengan abnormal 2 dulu gitu. Tapi jadi teman-teman nanti akan membuat mencari klien, kemudian mencari klien dari kasus nyata, lakukan asesmen psikologis dan buat rancangan psikoterapinya. Tidak usah dilakukan. Jadi buat rancangan psikoterapi dari hasil asesmen itu aja sih. Nah, kalau untuk poin yang pertama ini, naskah presentasi, saya menawarkan apakah akan diberikan presentasi ataukah tidak, gitu aja. Karena materinya cukup banyak. Kita presentasi setelah UTS saja ya. Kita sepakati setelah UTS saja. Jadi teman-teman presentasi. Kemudian setelah itu ketika UAS itu nanti ada tugas menyusun laporan. Itu tawaran dari saya. Opsi pertama gitu. Opsi kedua, tugas presentasi itu kita laksanakan sebelum UTS supaya nanti teman-teman setelah UTS teman-teman bisa fokus ke tugas UASnya untuk mencari klien berdasarkan kasus nyata. Yang pertama dulu itu gimana? Pilih opsi 1 atau opsi 2. Teman-teman bisa respon saya di chat sih. Bu, boleh minta tolong ulangin yang opsi 1. Oke, opsi 1 gini, tugasnya ada 2 kan? Tugasnya ada 2, yakni presentasi. Karena kita orangnya cuma 7, jadi tidak ada kelompok. Naskah presentasinya ya secara pribadi, ketika mirip abnormal sih. Jadi mirip abnormal kalian menyampaikan suatu materi, kemudian kalian mempresentasikan itu, dan kalian berdiskusi dengan teman-teman gitu, semacam itu gitu. Itu opsi pertama ini tentang timingnya. Jadi ada 2 tugas presentasi dan yang kedua adalah tugas THE, tugas UAS kalian yakni mencari kasus gitu. Nah, opsi pertama tugas presentasi itu dilaksanakan sebelum UTS. Sebelum UTS kalian mempresentasikan terkait dengan salah satu materi, kemudian nanti setelah UTS kalian bisa fokus ke kemana ini? Ke menyusun laporan psikologis yang nyata untuk tugas UAS. Nah, opsi kedua tugas ini diselesaikan setelah UTS gitu. Pilih mana? Oke, 1. Kita pilih jawaban terbanyak ya. Pilih Bropik aja, Bu. Oh, terima kasih. Senang sekali. Ada yang lain? Dwinda pilih 1. Yang lain? Oke.
Satu lagi. Orang nggak Hana ini dihitung 2 berarti ya? Iya, Bu. Berarti sudah 4 orang ya. Sudah 4 orang berarti kita pilih opsi 1. Nah, opsi satunya adalah presentasi sebelum UTS. Presentasi sebelum UTS kita ada materi ini teman-teman. Pertemuan kedua sudah, berarti mulai dari pertemuan ketiga kita bisa teman-teman bisa menyampaikan materi sesuai dengan urutan absen aja ya, urutan presensi yang ada di urutan NRP aja ya. Jadi pertemuan 3 siapa gitu aja ya. Akan lebih memudahkan begitukah daripada acak? Atau siapa yang mau mengajukan diri untuk presentasi di pertemuan ketiga? Kalau saya kok lebih saya aja yang memutuskan untuk ini aja sesuai dengan absen kalian. Oke, pertemuan ketiga adalah Dwinda, jadi langsung saja. Dwinda, kemudian pertemuan keempat ada Maria. Pertemuan kelima ada Monik. 6 Rahana Sisti. 7 Rangga. 8 Cecil. 9 Arya. Oke, begini ya. Jadi jatahnya teman-teman tugas untuk presentasi ada di pertemuan ini, nanti saya update di Bella. Kemudian untuk tugas UAS-nya sudah ada, yakni teman-teman mencari kasus nyata, teman-teman lakukan asesmen, kemudian teman-teman buat rancangan asesmennya. Nah, formatnya bagaimana? Formatnya sudah ada di sistematika di RPS gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Itu kliennya satu bebas ya Bu ya Iya, pemasarannya? satu aja, bebas. Boleh anak-anak, boleh dewasa. Siap Bu. Oke, cukup ya. Oke, berarti ini kita sudah selesai. Terus mungkin nanti di beberapa pertemuan kita akan ada Zoom juga gitu sesuai dengan jadwalnya. Nah, kalau misalnya di sini sudah nggak ada, kita ke materi saja. Kita ke materi pertemuan kedua ini. Kalau kemarin itu kita bahasnya tentang apa namanya? Tentang psikoterapi dan sebenarnya psikoterapi itu apa sih, kemudian perbedaannya dengan konseling apa dan rehabilitasi apa. Nah, pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas tentang terapi psikoanalisis gitu. Nah, sebelum kita mulai, saya berharapnya sih teman-teman sudah membaca apa namanya? Membaca materi yang kemarin dan juga materi yang sekarang gitu. Nah, mana ya? Ini. Gitu sebelum itu. Nah, sebelum itu kita coba review minggu lalu dulu. Teman-teman coba buka di tab baru kalau misalnya teman-teman pakai HP atau di layar yang baru kalau misalnya teman-teman pakai laptop. Nah, untuk Hana sama Rangga kalau misalnya ini berarti masuk kuisisnya beda akun ya, jangan Hana sama Rangga ya. Jadi coba buka akun kuisis ini, kemudian nanti masukkan kode gitu ya. Atau nanti teman-teman bisa ini aja, tunggu saya untuk bagikan kodenya di chatbox aja wes. Kita coba review yuk. Oke. Nah,
Teman-teman sudah lihat ini. Nah, ada dua opsi teman-teman. Jadi bisa buka kuisis kemudian masukkan enter code ini, atau teman-teman bisa langsung klik link ini. Link yang ada di chat. Oke, bisa? Sudah ada yang masuk? Kalau misalnya nanti sudah masuk, teman-teman diminta untuk memasukkan nama. Kasih nickname aja, nama panggilan aja. Yuk, coba masuk. Oke, Monica sudah masuk. Kita main-main dulu. Kodenya tadi apa, Bu? Kodenya ini 719658 atau klik link yang saya bagikan di chat box. Oke. Kita ada berapa orang nih? Kita ada si Korea Hub itu ada berapa? Ada 7. Ada 7 orang. Yuk, tunggu yuk. 4 kurang 3. Kurang Rangga sama Hana. Hana mana nih? Oke, sudah siap ya? Ini pertanyaannya mengulang tentang minggu lalu sih teman-teman. Jadi coba review aja kira-kira teman-teman masih ingat nggak sih tentang pertemuan yang minggu lalu gitu. Oke, siap ya? Saya start ya. 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. Sedikit kok kuisnya. Oke, Hana memimpin, Arya memimpin. Wow, Rangga sama Dwinda saingan. Ya, Monik menyusul. Oh. Oke. Sepertinya sudah selesai ya. Saya print screen dulu aja. Selamat kepada Monica, kemudian Dwinda, Hana, Rangga. Keren, keren, keren. Kok seru, Bu? Hah? Kok seru sekali. Oke, tepuk tangan buat Monica. Monica juara 1, juara 2-nya Dwinda, juara 3-nya Hana. Yeay. Oke, nanti dapat hadiah ya. Nanti dapat hadiah ya. Oke. Shopee Pay, Bu. Oh, Shopee Pay ya hadiahnya. Oke. Ditunggu. Nanti hadiahnya ditunggu ya. Ini ya apa saya yang balik lagi? Oh, lewat sini. Oke. Nah,
Berarti kalau misalnya ada Monik, ada Rangga, dari berarti ini ya, teman-teman sudah membaca ya. Saya itu khawatir sih. Apakah nanti teman-teman akan melihat videonya atau enggak gitu. Saya khawatir itu sih. Makanya saya iseng-iseng aja bikin ini gitu. Oke, lanjut. Ini teman-teman, apa namanya, kita langsung lanjut ke materi pertemuan kedua. Materi pertemuan kedua yakni tentang terapi psikoanalisis. Saya rasa ini adalah sesuatu hal yang sudah lama teman-teman dengar dan sudah nggak asing lagi bagi teman-teman gitu, karena psikoanalisis itu dari teman-teman ambil kepribadian satu, psikoanalisis itu pasti sudah ada gitu. Nah, kita akan ke sana, tapi nanti yang menjadi keistimewaan dari mata kuliah ini, kita lebih membahas ke apa namanya, ke terapeutiknya, proses terapeutik dari aliran psikoanalisis semacam itu gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman, saya rasa sih teman-teman nggak perlu saya putar ya, karena ini adalah biografinya. Psikoanalisis itu siapa yang psikoanalisis itu siapa yang memioneri, itu kan pasti juga sudah teman-teman sudah tahu semua. Itu adalah Sigmund Freud gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kepingin lihat, teman-teman bisa ke akun YouTube ini adalah ringkasan dan biografi singkatnya dari Sigmund Freud. Tapi saya rasa saya nggak akan putar di sini karena nanti terlalu banyak memakan waktu. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana saja. Linknya juga sudah saya taruh di bagian ini, sudah saya hyperlink gitu. Kita langsung ke sini saja. Prinsip dasar. Ada yang masih ingat nggak? Prinsip satu kata kalau misalnya teman-teman membahas tentang psikoanalisa, psikoanalisis itu kata yang paling terlintas di benak kalian apa? Bisa respon secara verbal atau bisa respon di chat box. Apa kira-kira? Kalau pertama kali mendengar kata psikoanalisa gitu. Nah, teman-teman pasti langsung relate sama kata apa? Sigmund Freud, Bu. Sigmund Freud, iya tokohnya. Ada lagi? Nggak sadar, Bu. Tidak sadar, ego, super ego. Benar sekali teman-teman. Jadi pada dasarnya gini, prinsip psikoterapinya psikoanalisa, menganalisa sesuatu. Good job Maria, memang benar. Menganalisa sesuatu khususnya apa? Khususnya adalah masa lalunya gitu. Good job banget. Berarti teman-teman memang benar-benar sudah memahami mulai dari kepribadian satu sampai juga ada beberapa konsep juga itu terkait dengan psikoanalisa, dan memang benar sekali psikoanalisa itu ya aliran yang pertama dari psikologi yang mereka mencoba menggali bagian masa lalunya, bagian alam bawah sadarnya semacam itu. Nah, itu yang nanti akan kita gunakan kalau misalnya kita menerapkan prinsip psikoterapi dengan menggunakan psikoanalisa. Kita nanti akan menggunakan masa lalu, kita nanti akan menggunakan alam bawah sadar manusia, kita nanti akan menganalisis ego dan super egonya, begitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya nih psikoanalisa ini memandang memandang human nature-nya, memandang manusia secara alami itu bagaimana sih? Nah, aliran psikoanalisa itu percaya bahwa ini human nature-nya manusia itu pasti itu basically deterministik. Nah, deterministik itu artinya apa? Deterministik itu selalu ada penyebabnya, selalu bergantung pada suatu penyebab. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu terkait dengan ini, irrational force yang sudah teman-teman katakan tadi, ada dorongan yang secara tidak rasional, kemudian ada unconscious motivation, ada motivasi tidak sadar, kemudian ada biological sama insting, drive insting gitu, semacam itu. Tadi kok nggak ada yang menyebutkan libido kah? Tadi belum ada ya yang keinget. Kalau misalnya kita bahas tentang psikoanalisa, kita pasti keinget sama libido gitu. Belum keinget ya? Nah, satu yang mungkin bisa saya tambahkan adalah psikoanalisa itu terkait dengan psikoseksual stage-nya ketika 6 tahap manusia itu lahir gitu. Jadi ketika usia 6 tahap
pada awal manusia itu menjadi salah satu kata kunci sehingga nanti psikoanalisa itu memandang kenapa sih kok berangkatnya dari masa lalu aja gitu. Nah, dari motivasi-motivasi ini, dari motivasi-motivasi ini nanti munculnya adanya libido. Nah, libido ini yang membuat manusia itu muncul dua dorongan. Dorongan hidup atau insting kehidupan, eros, dan juga dorongan insting kematian atau thanatos. Nah, thanatos ini nanti yang akan kita bahas. Bagaimana orang-orang yang memerlukan orang-orang yang memerlukan terapi, psikoterapi berdasarkan psikoanalisa adalah ketika mereka memiliki hasrat thanatos yang jauh lebih tinggi gitu. Mereka merusak diri, mereka melakukan tindakan yang maladaptif semacam itu yang nanti menjadi objek sasaran ketika kita datang ke klien, kemudian klien ini memiliki hasrat thanatos yang tinggi. Nah, itu adalah menjadi sasaran kita dalam melakukan psikoterapi menggunakan psikoanalisa gitu. Nah, teman-teman masih ingat ini? Ada yang mau membantu saya menjelaskan tentang id, ego, superego? Coba id dulu. Ada yang masih ingat tentang kata-kata tentang id? Yang mau menjelaskan kepada saya dan teman-teman? Siapakah yang bersedia? Itu apa sih? Itu kalau nggak salah biologisnya ya, Bu. Benar. Terus? Nafsunya gitu. Gimana? Oke. Kalau superego itu dari sosialnya. Terus? Ego itu apa? Yang mendorong itu. Ya. Yang mendorong id. Oke. Dasarnya id itu apa? Prinsipnya. Prinsip yang dibawa id itu apa sih? Apa, Dwinda? Tidak sadar. Id itu, iya memang benar. Id itu berasal di tidak sadar. Nah, dasar prinsip yang digunakan id. Kalau misalnya aku itu selalu dikuasai dengan id ketika aku menggunakan prinsip apa? Yang kita ikuti ketika kita mengikuti id adalah kita prinsip id itu menggunakan prinsip ada yang masih ingat kata-kata ini nggak? Pleasure principle nggak? Maksudnya gimana itu? Dorongan untuk kesenangan itu, Bu. Betul sekali. Nah, ketika id itu adalah mereka menggunakan pleasure principle, mereka mengikuti prinsip yang kesenangan. Jadi id itu maunya, ya aku mau begini, aku harus terpenuhi gitu. Nah, superego seperti yang dikatakan Rangga, ada sosialnya, ada moral sosialnya. Kamu boleh nggak boleh. Nah, itu superego. Kalau ego ini kan lebih ke prinsip realitasnya. Nah, kalau misalnya kamu, mungkin ini, teman-teman pasti ingat ini nggak? Misalnya nih, ini, haus. Ini kan id. Aku haus gitu. Nah, kalau misalnya ego, aku haus, tapi aku nggak punya sumber daya untuk minum gitu. Apa yang harus aku lakukan? Ego realitanya, loh, kalau misalnya haus ya ambil minum gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak punya minum, aku ambil minum di tetangga aja gitu. Itu keinginannya inginnya hanya untuk memenuhi kesenangannya dia, inginnya hanya untuk memenuhi kebutuhannya dia saja gitu. Tapi ego jauh lebih realistis. Nah, kadang-kadang pertentangan antara id dan ego ini yang menimbulkan superegonya jalan. Nah, superego ini menjadi penengah bahwa ya harus sesuai dengan moral supaya kamu tidak menjadi berperilaku maladaptif semacam itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang menjadi fokus psikoterapi psikoanalisa adalah ketika dorongan id ini tidak bisa dikontrol dan menimbulkan pertentangan dengan ego, menimbulkan pertentangan dengan ego. Ego harus meredam id, tetapi
it itu kan juga kadang-kadang tidak mau tidak mau ditentang terus ya. Nah, itu yang memunculkan kecemasan kadang-kadang semacam itu. Nah, sehingga ada dorongan kesadaran sama dorongan ketidaksadaran. Nah, biasanya kalau misalnya si it ini tidak terpenuhi, biasanya nanti akan kebawa mimpi gitu. Karena kan mencoba diredam oleh ego kan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena ego jauh lebih realistis. Kalau ini ya mengandalkan, ya aku pengen ini, aku harus gini aja lah, sesuai dengan keinginan dan kata hatiku saja gitu. Nah, ketika ada pertentangan antara it sama ego, ini nanti munculnya biasanya, ini munculnya di ketidaksadaran. Ketidaksadaran dapat bentuknya dengan apa? Misalnya bermimpi, terus habis itu yang kedua adalah misalnya tiba-tiba salah kata, salah ucap, semacam itu. Kemudian kadang-kadang ada sugesti pasca hipnotik semacam itu, dan juga kadang-kadang biasanya muncul ketika seorang klien itu di asesmen secara proyektif, muncul di gambar, kemudian muncul di CAT, kemudian muncul di ketika ada gambar HTP, semacam itu. Itu adalah dorongan-dorongan yang berasal dari it yang secara tidak sadar yang kadang-kadang mencoba diredam. Begitu. Nah, sasaran terapi psikoanalisa ini itu membuat supaya motif-motif yang nggak sadar ini, motif-motif dari it ini, itu menjadi disadari, kita menjadi aware tentang apa sih yang sebenarnya alam bawah sadar kita mau, apa sih yang sebenarnya it kita mau, gitu supaya disadari gitu. Nah, ketika kita sudah menyadari it kita itu maunya apa toh, kita akan jauh lebih kecemasan itu jauh lebih minimal karena pertentangan antara ego dan it ini akan bisa dikontrol oleh manusia itu sendiri semacam itu. Gitu. Nah, fungsinya kita melakukan psikoterapi adalah itu, teman-teman. Fungsinya adalah supaya kita menyadari motif-motif alam bawah sadar kita, supaya kita bisa menganalisa itu, kita bisa mengolah itu, supaya ini menjadi suatu perilaku yang jauh lebih adaptif gitu. Itu menjadi sesuatu yang jauh lebih sesuai dengan moral semacam itu. Nah, terus kadang-kadang kan ada orang yang tidak bisa, itu yang menjadi sasarannya kita ketika kita nanti mencari klien yang yang memiliki traumatic event atau yang memiliki luka batin di masa lalu semacam itu. Itu prinsip penyembuhannya. Teman-teman mungkin masih ingat kalau misalnya dulu di kelas itu saya sering bilang, ketahui dulu penyebabnya. Setelah kita tahu penyebabnya, kita akan bisa mengobati itu. Itu adalah kuncinya kita ketika kita belajar psikoterapi, khususnya psikoanalisa. Kita harus tahu dulu penyebab dari seseorang ini mengalami kecemasan kah, mengalami fobia kah, mengalami tindakan-tindakan yang tidak adaptif kah, itu karena apa? Kita gali dulu gitu. Setelah kita tahu penyebabnya, maka penyebabnya tahu, maka akan menjadi sesuatu hal yang jauh lebih mudah kita melakukan proses penyembuhan begitu. Nah, kalau misalnya terus bagaimana kecemasan itu bisa muncul? Kecemasan itu bisa muncul adalah ketika motif-motif yang tidak sadar ini tidak disadari, dan ego sama it ini berusaha untuk saling beradu dan tidak ada yang mau kalah gitu. Itu makanya munculnya kecemasan. Nah, kecemasan itu ketika si ego ini supaya kamu itu lo nggak boleh kayak gini, kamu itu lo nggak boleh kayak gitu. Prinsipnya ego kan orangnya kan realistik ya. Pribadinya si ego ini kan realistiknya. Ketika si it sama ego ini terjadi pertentangan, nah makanya muncullah kecemasan. Kecemasan itu ada beberapa. Saya rasa ini sudah nanti akan kalian pelajari kalau yang ambil psikologi dalam, nanti akan kalian pelajari di pertemuan kedua kalau nggak salah, atau kalau yang sudah ambil psikologi dalam, kecemasan itu memang ada 3 menurutnya psikoanalisa. Ada realistis, ya memang kecemasannya realistisnya ego, takut kalau misalnya nyebrang jalan itu rame, ya takut gitu. Kecemasan neurotis kalau misalnya insting yang tidak dapat dikendalikan itu menyebabkan sesuatu itu menjadi dihukum, semacam itu. Misalnya insting yang tidak dapat dikendalikan, klepto, kayak gitu. Kemudian kecemasan moral kalau misalnya kita memang benar-benar melanggar sesuatu, melanggar norma, kemudian kita merasa bersalah. Nah, semacam itu munculnya kecemasan. Nah,
biasanya normalnya manusia, ini kita belum ngomong ke psikoterapi ya, normalnya manusia, dia biasanya kalau mengalami kecemasan, nah dia harus berusaha memendamkan, dia berusaha meminimalisir kan. Makanya kalau misalnya kita cemas, kadang-kadang mereka menggunakan cara meminimalisir kecemasan itu dengan cara-cara yang tidak realistis. Itu yang akan menjadi sasaran klien kita kalau kita pakai psikoanalisa. Orang-orang yang menggunakan ego defense mechanism gitu. Ego defense mechanism berarti nggak boleh, Bu. Boleh kalau misalnya itu masih tidak melanggar moral karena kita punya super ego gitu. Semacam itu. Nah, sekarang kita kita mainan lagi. Tentunya teman-teman masih ingat dong kata ini dong. Ego defense mechanism, mekanisme pertahanan ego. Masih ingat nggak? Masih kan? Nah, sekarang kita mainan lagi. Teman-teman bisa ke ini, ke Mentimeter ini. Teman-teman bisa buka ini, bisa klik ini ya. Saya copy pastekan di chat box. Nanti teman-teman klik itu. Nah, masuk ke sini bisa? Di sana teman-teman diminta untuk menyebutkan jenis-jenis ego defense mechanism. Ada banyak kan jenis-jenis mekanisme pertahanan ego. Nah, teman-teman diminta menyebutkan, kalau nggak salah disuruh nyebutkan per orang 5 ya. Sama nggak apa-apa gitu. Coba nanti ditulis, kemudian setelah ditulis disubmit. Oke, mari kita lihat, coba kita lihat responnya. Ada yang berhasil masuk kah sudah? Saya sudah, Bu. Oke, silakan ditulis Rangga jenis-jenis ego defense mechanism yang kamu ingat. Kalau sudah nanti disubmit ya. Ego defense mechanism, mekanisme pertahanan ego, ada apa aja ya? Kalau misalnya ada kesulitan dalam mensubmit Mentimeter, teman-teman bisa tanya ke sini. Oh, oke. Ini siapa nih yang pertama nih? 5 loh, sudah. Rangga ya? Yuk, siapa lagi yang kasih respon yuk? Kita tunggu. Oke. Yuk lagi yuk. Masih terus berubah nih. Yang paling diingat berarti represi proyeksi ya. Jadi yang paling teman-teman ingat ini yang hurufnya yang gede nih. Jadi semakin besar hurufnya ini yang semakin dijawab, semakin banyak orang menjawab. Sudah? Semuanya sudah vote kah? Sudah, Bu. Oke, berarti yang paling teman-teman ingat itu adalah proyeksi. Oke, kita bahas dulu dari proyeksi. Oh, masih berubah lagi. Oke, masihkah berubah lagi? Oke, cukup.
Berarti yang paling teman-teman ingat adalah proyeksi. Apa sih sebenarnya proyeksi itu, teman-teman? Ayo, ada yang mau membantu saya untuk sharing? Proyeksi apa tuh? Oh, tadi nggak ada berarti. Siapa nih yang mau membantu sharing nih? Proyeksi apa sih? Contohnya aja wes, nggak usah pengertian. Contohnya apa kira-kira kalau proyeksi? Pasti masih ingat dong. Tadi yang saya belum dengar suaranya itu, semuanya sudah dengar saya. Ini aja, Sisil aja. Apa Sil proyek Sisil? Kok ya itu yang paling diingat sama teman-teman? Nah, itu malah saya sebenarnya tanya, Bu. Loh, kamu nggak ngevote proyeksi ya? Itu nggak terlalu ingat saya, Bu. Saya lebih ingat ke represi, Bu. Oh, lebih ingat ke represi. Berarti siapa nih yang mau mencontohkan proyeksi nih? Proyeksi apa ya? Kalau nggak salah sih Bu ya. Nih, projection nih. Jadi apa istilahnya? Nuduh itu bukan sih Bu. Kayak nuduh. Seperti itu. Jadi misalnya nilaiku kok elek sih, nuduh iki Bu Robi nggak suka ini sama aku gitu, nggak sih Bu. Nggak. Itu bukan Bu. Bukan ya. Oke. Ada yang lain? Itu kayak apa ya, kesalahannya kita tapi kita lemparkan ke orang lain gitu, apa gimana tuh, Bu? Kesalahannya kita tapi kita lemparkan ke orang lain. Iya. Oke, yang lain? Kalau misalnya Bu, saya tuh suka sama si A, tapi saya bilangnya, oh si B itu suka sama si A, padahal saya suka gitu, gimana Bu? Oke, yang lain? Cukup ya. Nah, mungkin gini, kalau misalnya kita lihat dari projection ini ya, attributing to others one own unacceptable desire and impulse. Nah, berarti kita gini sih, kita mengatribut ke orang lain atas ketidakbisaannya kita gitu. Misalnya gini, aku tuh sebenarnya kepingin jadi gubernur HMPS gitu, misalnya. Tapi terus akhirnya itu aja wes Rangga aja yang jadi gubernur HMPS gitu. Karena dia nggak mau karena dia ini unacceptable desire sama impulsnya. Jadi gairah sama itunya kan nggak bisa diterima, mungkin nggak akan bisa kesampaian. Akhirnya dia mengatribut ke orang lain gitu. Yang sebenarnya ingin jadi gubernur HMPS itu si Rangga loh gitu, kayak gitu. Jadi mengatribut ke orang lain apa yang dia inginkan supaya itu diproyeksikan ke orang lain gitu. Proyeksi itu kayak cermin. Kalau misalnya teman-teman kata kuncinya adalah proyeksi. Proyeksi itu cermin gitu loh. Gitu. Jadi kalau dari ketiga contoh ini yang paling mendekati adalah Dwinda. Jadi kalau misalnya saya ini sebenarnya kepingin ini, tapi saya nggak mau. Kalau misalnya saya langsung ngomong aku kepingin ini gitu. Jadi mengatribut orang lain atas atas dorongannya gitu, semacam itu. Itu proyeksi. Sekarang tadi yang kedua apa nih? Yang tadi yang paling gede. Sublimasi. Oh, represi dulu yang warnanya pink. Represi. Apa nih represi? Ada yang mau sharing pendapat? Represi. Sisil kayaknya tadi Sisil, saya malah lebih ngehnya represi Bu gitu.
Apa sih represi sih? Suka merepress ya Eh, sih? itu kan nggak tahu ya. Kalau itu kan nggak sengaja tuh Bu, biasanya. Lebih ke kayak kita ngalamin, kalau dari saya ya Bu, itu kayak ngalamin sesuatu yang buruk gitu. Terus tapi kayak yang nggak kita mau. Terus akhirnya secara nggak sadar kita repres karena kayak udah nggak mau diinget-inget, nggak mau diinget-inget gitu. Kalau dari saya gitu. Oke, terima kasih Sisil. Yang lain? Kalau misalnya represi itu yang kayak gimana sih? Bu, mungkin Mm-mm. sabar gitu loh, Bu. Tipe orang yang kayak gitu loh, Bu. Apa ya? Repress gitu loh. Ya apa bukan, Bu? Wes ojo emosi, sabar. Nah, Aku ki jane ya pengen nah, ngamuk tapi sabar ngono ya. Iya, kayak nahan emosi. Oke, good. Kitanya dikumpulin, Mm-mm. terus tahu-tahu kayak kembang api. Kayak kembang api langsung fireworks meledak-ledak gitu ya. Oke, thank you Rangga. Yang lain? Arya, kamu kemana? Jok, kamu cangkruan ya? Enggak, Bu. Oh, Jangan, Bu. apa ya? Represi ya? Arya? Oh, kok malah pergi dia? Oke, mungkin dari dua aja, Rangga sama Sisil. Dua-duanya memang mendekati sih, dua-duanya memang tepat. Jadi memang represi itu adalah kalau misalnya kita punya beban, kita punya painful, kita punya traumatic event, kita punya perasaan-perasaan itu dimasukkan diekskludkan dari awareness, diekskludkan dari dari kesadarannya kita gitu, jadi sudahlah wes gak popo. Nah, nanti ini benar katanya Rangga, kalau misalnya kelamaan gitu wes sabar, nanti malah jadi kayak kembang api, bisa nanti meledak tiba-tiba gitu. Oke, kita sudah belajar itu. Kemudian sublimasi. Apa nih sublimasi? Sublimation. Yuk, siapa yang mau kasih contoh nih sublimation? Diverting sexual or aggressive energy into other channels. Ada yang mau kasih contoh? Melampiaskan pada objek, Bu. Oke, good job. Maksudnya, contohnya gimana ya? Ya, misal kalau emosi, mending dilampiaskan, misal mukul tembok atau apa gitu, objek sesuatu gitu. Oh, berarti kamu emosinya nggak sama tembok? Kok Ya, lampiaskan? ya daripada mukulin orangnya, habis itu orangnya mati gitu, dengan tembok. Iya, benar. Berarti gini, kalau sublimasi benar sih. Jadi sublimasi itu kalau misalnya kita punya drive agresif, entah itu seksual atau agresif energi, kalau misalnya kita punya itu, nah kita sublimasikan ke yang lain. Misalnya, kalau misalnya kita ketagihan video bokep semacam itu, nah kita bisa ke olahraga atau seperti yang Arya contohkan lah tadi, semacam itu. Oke, yang lain ini apa lagi nih yang kita perlu? Denial. Contohnya apa nih kira-kira denial? Menolak. Denial itu sama dengan menolak, menyangkal semacam itu. Jadi ya kalau misalnya ini enggak benar semacam itu denial. Reaction formation. Nah, reaction formation mungkin rasanya teman-teman masih ada beberapa yang di Mentimeter tadi tidak menyebutkan ini gitu. Nah, reaction formation itu mengkonfrontasikan. Jadi ketika itu dikonfrontasi. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan terus kemudian kita memberikan konfrontasi terhadap impuls ini gitu. Jadi contohnya adalah kalau misalnya kita
Kalau misalnya kita ini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan IP yang bagus gitu. Nah, tapi akhirnya kok nggak dapat, kok nggak sesuai dengan target, semacam itu berat. Terus kita akhirnya untuk merespon itu, formasi kita mereaksikan, oh ternyata dia gini loh gitu. Jadi dia menjadi negative reaction gitu, semacam itu. Jadi mengubah reaksinya. Itu displacement itu mengalihkan ke tempat yang salah. Misalnya kamu emosinya sama saya, tapi yang mbok marahi adalah temanmu. Gitu, gampang sih. Rasionalisasi itu nyari alasan yang bagus kenapa kita gagal. Gitu, nyari alasan yang bagus kenapa kita gagal. Misalnya, iya sih karena memang pada saat ini itu aku memang nggak fokus macam itu. Jadi berusaha merasionalisasikan gitu. Regression kita kembali lagi ke beberapa kehidupan masa lalu gitu. Kemudian introjection itu mencoba memaklumi bahwa kita itu tidak bisa disamakan dengan standarnya orang lain. Identification, mengidentifikasi. Kok rasanya kita harus mengidentifikasi apa sih yang membuat ini menjadi begini gitu. Kompensasi, mengkompensasikan sesuatu bahwa memang kelemahannya kita itu karena kita salahnya orang tua saya, itu kompensasinya, makanya kok saya kayak gini gitu. Semacam itu. Itu beberapa teman-teman. Jadi beberapa hal yang membuat orang melakukan defense mechanism dan itu dianggap perlu ditreatment gitu, perlu ditreatment. Nah, sebelum kita bahas ke treatment, saya ingin ajak teman-teman untuk mengingat lagi perkembangan dari kepribadiannya menurut psikoanalisa. Psikoanalisa sebenarnya tidak Freud aja, ada psikososialnya siapa Erik Erikson sama perkembangan 5 tahap yang lebih awal dari Freud gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa tahap awal dari kehidupan seorang manusia itu adalah masa-masa krusial untuk membentuk mereka apakah nanti gedenya akan mengalami psikopatologi atau enggak gitu. Nah, ini ada dua versi. Yang atas ini adalah dari punyanya Freud, ada masa oral, anal, palik, laten sama genital, sama ada punya yang bawah ini adalah punyanya Erik Erikson. Ada trust mistrust, autonomi, inisiatif, industri, dan sebagainya ini. Nah, tugas kalian, saya sudah bagi teman-teman jadi 2 kelompok sih. Tugas kalian ini untuk berdiskusi, teman-teman sudah download bukunya Kore yang kemarin saya minta download kah? Sudah kan? Nah, teman-teman buka bukunya Kore halaman 65. Ini tadi karena tadi Maria bermasalah, jadi saya tetap buat Maria di kelompok 1 saja. Untuk Rangga, Dwinda sama Hana, ini nanti pindah ke breakout room kelompok 2 untuk mendiskusikan dulu ya. Jadi langkah diskusi kita punya waktu 15 menit untuk berdiskusi. Jadi gini konsepnya. Jadi dari jam 14.45 nanti sampai jam 3. Konsepnya gini, teman-teman masuk ke breakout room, teman-teman buka bukunya Kore halaman 65, ada tabel di sana, tabel 4.2, kemudian coba teman-teman baca dan coba teman-teman simpulkan. Apa sih yang bisa kalian simpulkan dari tabel itu? Tabel itu memuat perbandingan antara psikoseksualnya Freud sama psikososialnya Erikson, gitu ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Pahamkah? Kalau paham, sekarang kita waktunya ke diskusi aja. Kita ke Rangga, Dwinda, sama Hana, saya taruh di kelompok 2 ya. Nanti saya akan mute untuk Arya, Maria, Cecil, sama Monik. Nanti teman-teman bisa diskusi di room ini gitu. Ini mana breakout room-nya? Oke. Tadi siapa aja? Rangga, Dwinda, sama Hana di breakout room 2.
ini. Oh, aku sekarang sudah nggak jadi ini lagi, nggak jadi host lagi. Ternyata saya sudah tidak dijadikan host, teman-teman. Pribadi aja, Bu, nggak apa-apa. Kamu Tidak. langsung sendiri bisa ya? Monica sama Dwinda bisa ya? Oke, thank you. Nanti jam 3 kita kembali. Dwinda bisa ke ini, ke breakout room kelompok 2. Oke, sekarang Arya, Sisil, Maria sama Monik bisa berdiskusi, silahkan diskusikan ini tentang perbandingan antara psikoseksual Erik Erikson sama psikososialnya Erik Erikson sama psikoseksualnya Freud. Silahkan. Ya. Halo, Bu. Yang kelompok 1 sudah selesai belum? Monica, Sisil, Arya, Maria. Sudah selesai belum? Belum, Bu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi ya sudah nggak apa-apa ya. Oke, sekarang mari kita waktunya untuk sharing sih. Nanti tetap kita akan kompilasi dan kita akan sehingga nanti teman-teman bisa dapat kesimpulan yang jauh lebih komprehensif gitu. Oke, siapa nih yang mau sharing duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Nggak ada yang, Bu, saya gitu, nggak ada ya? Siapa nih? Kelompok 1 dulu. Oke, karena urutannya 1 dan 2, maka 1 saja dulu ya yang mengawali. Silahkan gimana hasil diskusinya? Apakah yang bisa kamu simpulkan dari perbandingan psikoseksualnya Freud sama psikososialnya Erik Erikson? Yang secara umum ya, Bu. Kalau Erikson itu lebih nekanin yang di perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Kalau Freud kan cuma pas waktu kecil aja gitu. Kepribadian dasarnya dibentuk waktu kecil. Terus Freud lebih menekankan dorongan seksual, kalau Erikson perkembangan sosial. Ada lagi? Mungkin dari yang lain. Dari kelompok 1 yang lain ada yang menambahkan hasil diskusinya? Mungkin tambahin yang Monica tadi, Freud lebih besar pengaruhnya dari orang tua. Kalau Erikson itu dua-duanya orang tua dan lingkungan. Oke, thank you. Thank you Monica, Sisil. Ada yang lain dari kelompok 1? Arya sama Maria? Oke, saya rasa mungkin cukup ya. Nah, sekarang mungkin dari kelompok 2 hasil diskusinya gimana? Apa yang bisa disimpulkan dari kedua perbandingan tadi, dari komparasinya psikoseksualnya Freud sama psikososialnya Erik Erikson?
Ya, sebenarnya sebagian besar tadi sudah disebutkan sama Monik sama Sisil Ibu ya. Ya udah itu aja sih. Masih Ya, ada Bu, ya, ya. Mas? Masih ada ya. Ada apa lagi? Mungkin kalau dari kami tadi Bu ya, itu jadi Erik Erikson itu lebih menekankan ke egonya, jadi ke realitasnya gitu Bu ya. Sedangkan Freud ini kan lebih ke apa? Ke id-nya, ke dorongan kepuasan nafsunya gitu. Erikson lebih ke psikososial tadi sudah, sedangkan Freud ke biologisnya, ke psikoseksual. Erikson lebih ke gimana ini? Tolong jelasin. Oh ya, ini aja. Jika dilihat dari segi perkembangan tadi kan dari tabel tadi kalau Freud hanya sebatas apa ya umur 35 ya. Sedangkan Erikson ini sebenarnya perkembangan itu sampai tua itu ada itu peralihan kepribadian gitu juga sampai umur 60 tahun ke atas gitu. Nah itu sih. Mungkin Mbak Ana, Mbak Dwinda mau nambahkan. Dwinda, ada yang mau ditambahi, Dwinda? Enggak sih, Bu. Ya sama aja. Kalau Freud tadi lebih ke biologis, kepuasan organ tubuh. Kalau Erikson lebih ke lingkungan psikososial. Oke, thank you. Wah, kalian keren loh kalau misalnya diskusi enakan gini loh. Kapan-kapan nanti begini lagi mau enggak? Gak mau ya? Mau Bu, ini Ana kayaknya mau nambahkan. Enggak, sudah Wah, disebutkan Ana mau tadi. nambahin apaan? Ya, tadi sudah sih Bu, cuman ini yang Erikson ada kayak semacam sistem pembelajaran itu ya, yang di psikososial itu, sedangkan kalau yang Freud ya hanya puas dan apabila tidak puas akan mengalami abnormal gitu sih Bu. Oke, benar sekali. Jadi gini, saya bisa rangkum sebenarnya diskusi dari hasil terima kasih ke Monika, Maria, Arya, Sisil, Rangga, Hana, sama Dwinda. Hasil diskusi kalian luar biasa, memang benar sekali. Jadi pada dasarnya gini, mereka sama-sama psikoanalisa, tetapi alirannya mereka beda gitu. Aliran antara Freud sama Erikson itu berbeda dalam memandang manusia sebagai sebuah personality gitu, sebagai sebuah personality, kepribadian yang berkembang itu beda gitu. Nah, itu nanti yang akan membuat kita nanti akan sedikit berbeda ketika memberikan psikoterapi gitu. Kalau kita mendasarnya dari dari dasarnya Freud, benar yang dikatakan teman-teman tadi, mereka lebih mendasar pada biologis, dorongan id, kemudian mereka si Freud lebih memfokuskan pada 5 tahun pertama kehidupan gitu, kemudian ini yang saya perlu tambahi, satu hal dari Freud adalah gini, psikopatologi kalau berdasarkan perkembangan psikoseksualnya Freud itu didasari karena adanya dorongan yang tidak terselesaikan pada masa 5 tahun pertama kehidupan. Gitu. Itu yang menjadi catatan yang sepertinya belum di-highlight sama teman-teman gitu. Jadi saya menambahi itu, jadi mereka itu bisa berperilaku patologis karena apa? Karena mereka mengalami ketidakpuasan ketika 5 tahun pertama kehidupan ini mengalami masalah semacam itu. Itu dari Freud gitu. Nah, kalau dari Erik Erikson yang perlu di-highlight adalah gini. Yang perlu di-highlight ada beberapa poin sih. Poin pertama adalah gini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di tabel, itu kan mereka trust, mistrust itu antara usia 0 sampai sekian tahun. 0 sampai berapa tahun? 2 ya? Trust, mistrust itu. Infansi, iya. 0 sampai 1 tahun, itu trust, mistrust. Kemudian yang kedua adalah infansi, intimasi, sama autonomi, semacam itu kan. Nah, kalau Erik Erikson kan memang benar, apa yang dikatakan Cecil, apa yang dikatakan Monik, mereka tidak hanya fokus ke internal diri saja, tetapi ada pengaruh lingkungan juga, gitu. Ada pengaruh lingkungan juga yang itu terjadi proses pembelajaran. Nah, yang perlu di-highlight di sini adalah gini, kalau misalnya Freud itu kan biologis ya. Biologis itu usia pertama 1 sampai 2 tahun itu masa oral ya oral aja. Anak atau bayi mendapatkan kepuasan itu dari mulutnya. Kalau pas anal ya iya itu sudah saklek gitu. Nah, kalau dari si Erikson ini jauh lebih fleksibel teman-teman. Jadi bisa jadi
tahapannya setiap orang itu beda-beda tahapannya. Bisa jadi orang mengalami masa trust mistrust itu bisa jadi jauh lebih panjang dan jauh lebih pendek gitu. Dan setiap orang harus melampaui tahap itu untuk bisa loncat ke tahap berikutnya gitu. Kalau si Freud kan enggak, si anal selesai, kalau misalnya si pada saat anal itu tidak terpuasan, maka psikopatologi gitu kan. Nah, si Erikson enggak, si Erikson jauh lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya pada trust mistrust ini tidak terlampaui dengan baik, bisa jadi itu akan menimbulkan gangguan di tahapan yang selanjutnya. Itu yang perlu teman-teman highlight sih. Itu yang perlu teman-teman jauh lebih pahami lagi. Memang benar pada dasarnya keduanya memang berangkatnya dari psikoanalisa masa lalu semacam itu. Itu sih yang perlu saya tambahkan. Hasil diskusi kalian keren dan itu bisa dimasukkan di catatan lagi gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah sebelum kita lompat ke terapinya, terapi yang berdasarkan psikoanalisa? Selama tadi kita selama satu sesi ini teman-teman mencoba merecall apa yang sudah recalling memori apa yang sudah teman-teman pelajari di psikoanalisa di semester sebelumnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, sebenarnya tapi saya bukan tanya soal yang yang ini bukan, tapi yang sebelumnya tadi yang tentang apa sih? Different mechanism. Tadi kan ada rationalization itu bisa termasuk kayak jadi toxic positivity nggak sih? Toxic positivity. Oke, pertanyaan bagus dan sangat applicable banget. Ketika kita merasionalisasikan sesuatu bisa jadi toxic positivity nggak? Menurut kalian gimana nih? Ada yang mau ngasih pendapat dulu? Kalau saya mungkin bisa, tapi nggak tahu juga. Soalnya kayak kadang perasaan kan ya balik lagi kayak yang tadi dibilang Rangga. Kalau perasaan terlalu di-repress atau ditekan kan bisa meledak. Nah, takutnya jadi ngarahnya ke sana. Karena kita terlalu rasional, akhirnya kita nekan perasaan negatif kita. Terus jadi kayak apa-apa dipikirnya rasional dan pikirnya ke yang positif. Padahal negatif itu juga perlu. Oke, terima kasih pendapatnya, Sisil. Pendapat dari teman-teman yang lain gimana? Memahami sharing dari Sisil kan? Apakah ketika kita menggunakan defense mechanism merasionalisasi, kita mencoba merasionalisasi ketika kita mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan, itu apakah nanti bisa menjadi kita menjadi orang yang toxic positivity kah? Yuk teman yang lain. Oke, saya coba tanggapi ya. Jadi gini, kalau rasionalisasi itu kan pada intinya gini, ketika kita mengalami suatu hal yang kurang menyenangkan dan itu di luar ekspektasi kita, otomatis kan itu ada pertentangan antara id sama ego. Kemudian kita merasionalisasikan, mencari alasan yang jauh lebih rasional gitu kan. Nah, ketika kita terlalu rasional terhadap sesuatu, itu akan muncul namanya pemakluman diri. Ya nggak? Iya nggak apa-apa kok, iya gini kok, iya gitu kok gitu, merasionalkan sesuatu. Nah itu yang nanti kemungkinan kalau misalnya tidak terkontrol dengan baik, itu yang nanti akan mengarah ke toksik gitu. Jadi nggak langsung loncat. Kalau misalnya terlalu rasional terus kita langsung ke toxic positivity, enggak. Jadi ada satu tahapan step di dalam diri kita mencoba kita mencoba adanya pemakluman diri semacam itu. Itu sih yang akan terjadi ketika nanti teman-teman akan ketika sering menggunakan defense mekanismenya yang rasionalisasi itu. Begitu ya Sisil ya. Berarti tergantung penerimaan diri ya Bu. Good job, iya benar. Jadi tergantung kita penerimaan dirinya kita, ya rasional sih boleh gitu, tapi kan kadang-kadang ada orang yang sangat positif itu menjadi annoying, iya nggak? Ya.
Ya pernah nggak kalian ketemu sama orang yang sangat begitu positif, tapi itu malah menjadi annoying. Saya pun mengalami itu sih. Ya biasanya yang nggak terlalu paham sama psikologi gitu. Iya, betul sekali. Semacam itu. Jadi benar, kesimpulannya dari Hana benar sekali. Berarti penerimaan diri dari kita itu yang akan menjadi salah satu kontrol. Jadi penerimaan diri, self acceptance sama regulasi diri itu penting gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita menggunakan rasionalisasi dalam melakukan defense mechanism, kita nggak terlalu jauh dan terlalu rasional, supaya jadi kita bisa terhindar dari toxic itu gitu. Oke. Terima kasih, Bu Robi. Oke, sama-sama. Yang lain gimana? Kita bisa lanjutkan kah? Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, materi berikutnya ini kalau teman-teman sudah bahas, teman-teman sudah belajar tentang psikoanalisa, kita nanti akan belajar tentang konsep psikoterapiknya. Bagaimana sih proses terapeutiknya, proses terapinya dari terapi psikoanalisa ini gitu. Nah, sebelum kita belajar bagaimana proses terapinya, teman-teman mungkin kita perlu tahu dulu sih tujuan dari terapi psikoanalisa itu apa gitu. Ada 5 tujuan sebenarnya, ada 5 tujuan. Yang padahal gini sih, tujuan intinya itu adalah yang tadi kita bahas di awal tadi, mencoba mengenali impuls-impuls yang tidak disadari itu mencoba disadari gitu, semacam itu. Jadi kita tahu penyebabnya, kita tahu gejalanya gitu. Nah, tujuan terapinya itu apa sih? Yang pertama ini teman-teman, membentuk kembali struktur karakter dari individual dengan jalan membuat kesadaran yang tidak disadari gitu. Jadi ini sih sesuatu hal dorongan id yang tidak disadari itu coba di-aware-kan. Kita coba peduli terhadap dorongan id kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nemu klien yang kliennya ini cocok diintervensi, di treatment dengan psikoanalisa, itu tujuannya yang pertama adalah itu supaya si klien ini itu menyadari dorongan id yang terjadi pada dia gitu. Nah, setelah dia sadar tentang dorongan id itu kita akan menjadi jauh lebih gampang proses penyembuhannya gitu. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah difokuskan pada upaya mengalami kembali, mencoba mengulang kembali, mencoba flashback kembali apa yang dialami masa lalu. Nah, ketika seseorang mengalami traumatic event di masa lalu, nah mereka akan mencoba melihat itu dari kacamatanya dia, dari posisinya yang sekarang sudah gede gitu. Nah, dari situ dia akan muncul suatu insight tersendiri. Oh, mungkin ketika saya waktu kecil mengalami traumatic event ini ada hal yang memang harusnya wajar kok begini, dia menemukan solusi semacam itu. Misalnya contohnya gini, difokuskan untuk kembali lagi ke pengalaman masa anak-anak, kasus fobia terhadap hewan gitu misalnya, kasus fobia terhadap hewan atau kasus fobia terhadap jarum suntik gitu. Nah, ternyata pada masa lalunya si anak ini mengalami traumatic event terhadap benda-benda yang tajam gitu. Kalau misalnya kasusnya fobia terhadap jarum suntik gitu. Mengalami dulu pernah ketika kecil dia pernah bersinggungan dengan jarum suntik dan sampai itu membekas semacam itu. Nah, itu difokuskan ke sana. Dia mengalami itu, sakit nggak ketika kita dilempar kembali ke masa lalu? Sakit pasti gitu, karena itu adalah traumatic event gitu. Tapi ketika kita sudah terlempar ke masa lalu dan mengalami itu dengan posisi kita sebagai orang dewasa, kita rasanya akan bisa mencoba mengcounter lagi, kita mencoba mengontrol itu gitu. Itu tujuannya terapi. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman masa lampau direkonstruksi. Nah, setelah kita mengalami traumatic event itu, mengalami pengalaman masa lalu ini, kita coba rekonstruksi balik gitu. Ngapain sih sebenarnya loh benda yang tajam ini tujuannya baik gitu. Ketika seseorang dikasih jarum sontek, disontekkan ke tubuhnya, itu tujuannya baik gitu. Direkonstruksi ulang. Karena apa? Karena pemikiran kita yang sekarang ini sudah dewasa semacam itu. Direkonstruksi ulang, kemudian
dianalisis, kemudian ditafsirkan, sehingga nanti muncul insight baru. Oh, ternyata jarum suntik ini untuk apa sih? Gitu, semacam itu. Itu tujuannya. Kemudian yang keempat adalah menekankan pada dimensi afektif dari upaya menjadikan ketidaksadaran itu diketahui. Jadi gini, kadang-kadang itu ini ya, kita ini berkaitan dengan yang pertama tadi, membuat sesuatu dorongan tidak sadar itu menjadi aware. Kita itu aware terhadap dorongan tidak sadarnya kita. Gitu. Nah, itu menjadi, ini dijadikan suatu dimensi perasaan. Oh, memang rasanya ini sih. Gitu. Jadi orang yang menggunakan terapi psikoanalisa itu adalah orang yang benar-benar bisa memahami apa keinginan terpendam di dalam lubuk hati yang paling dalam, bahasaku aneh, apa dorongan terdalamnya, semacam itu. Gitu. Kemudian yang kelima adalah pemahaman dan pengertian intelektual. Nah, kalau misalnya dorongan terpendam ini sudah menjadi dimensi afeksi, dia sudah benar-benar jadi dimensinya itu kan bukan dimensi bawah sadar, tetapi mengarah ke dimensi afeksi, jauh lebih konkret gitu loh, walaupun masih sama-sama abstrak ya. Jauh lebih konkret, dia jauh lebih bisa memahami apa sih yang saya rasakan, apa sih yang benar-benar saya inginkan, gitu kan. Nah, nanti tujuannya yang terakhir adalah dinaikkan ke dimensi kognitif, digabungkan dengan superego, digabungkan dengan apa yang harus dilakukan, sehingga nanti mereka, si klien ini bisa mengambil keputusan dengan benar-benar wise, dengan benar-benar bijaksana. Itu sih tujuannya dari terapinya psikoanalisa itu gitu, teman-teman. Nah, proses terapinya bagaimana? Ada beberapa hal yang perlu dipahami. Ini yang pertama, fungsi dan peran terapis. Fungsi dan peran terapis ini bagaimana sih? Kadang-kadang sih kalau psikoanalisa itu menyebutkannya itu analis bisa, terapis bisa gitu. Nah, ini intinya begini, fungsi dan peran terapis itu bukan sebagai judges, bukan sebagai apa ya? Bukan sebagai penentu, itu enggak gitu. Jadi pada intinya kata-kata yang banyak ini itu adalah satu, fungsinya terapis itu sebagai media untuk membantu si klien supaya mereka bisa menyalurkan dorongan tidak sadarnya ke arah yang sadar. Nah, membantunya sebatas apa? Membantunya itu sebatas membantu membangun kembali emosi-emosi itu yang terjadi itu, membantu membangkitkan kembali, itu yang pertama. Nah, setelah itu bangkit diapakan? Setelah itu dianalisa, kemudian diapakan? Setelah dianalisa ditafsirkan. Semacam itu. Jadi fungsi dan peran terapis itu pada intinya adalah membantu klien, bukan sebagai judges, kamu harus gini, kamu harus gitu, enggak gitu. Maka itu kadang-kadang kelemahannya dari proses psikoanalisa ini lama gitu. Karena kan kadang-kadang klien itu kan mudi ya, tarik ulur nah semacam itu. Itu yang menjadikan kelemahan dari terapi psikoanalisa ini, waktunya tidak bisa ditarget gitu. Waktunya nggak bisa ditarget. Itu yang menjadi apa ya? Itu yang menjadi kelemahannya gitu. Tapi fungsinya terapis kalau nanti teman-teman tertarik untuk belajar psikoanalisa, ya fungsinya sebagai mediator untuk membangkitkan kembali. Kemudian setelah dibangkitkan, kita akan mencoba menganalisa apa sih yang menyebabkan itu, gejala-gejalanya apa. Setelah itu ditafsirkan, oh berarti begini ya. Setelah ditafsirkan, masuk ke proses terapi, bisa direkonstruksi, bisa diapain, bisa dikatarsiskan, semacam itu. Itu fungsi dan perannya terapis. Nah, pengalaman kliennya gimana ketika menjalani proses terapi ini gitu. Nah, terapi itu biasanya ya butuh waktu yang panjang untuk terapi psikoanalisa ini gitu. Jadi terapi biasanya 1 jam, mereka biasanya kalau kebanyakan nanti menggunakan beberapa metode, bisa asosiasi bebas, kemudian bisa bercerita dalam satu sesi terapi, bercerita tentang mimpinya, bisa katarsis, tergantung dari sesinya itu tujuannya untuk apa gitu. Jadi pengalaman klien itu ya, kalau ini butuh banget ke ini teman-teman, kesediaan dari klien gitu. Jadi kesediaan dari klien untuk join in dalam proses terapi ini butuh banget gitu. Itu di psikoanalisa. Kalau misalnya kliennya denial, aku nggak mau ikut ini gitu. Itu ya nanti nggak akan bisa gitu. Berbeda lagi atau malah gini, kadang-kadang itu ada klien yang
mungkin ada klien yang denial, aku nggak mau di terapi, aku merasa sehat. Tapi kadang-kadang ada klien yang merasa gini, ada yang sempat datang itu gini, saya targetkan itu kan masuknya kita itu dalam sesi terapi itu seminggu sekali gitu kan. Nah, tapi si klien itu eksesif teman-teman. Jadi kadang-kadang ada klien yang eksesif. Eksesifnya itu gini, seminggu ditargetkan untuk ketemu seminggu 1 kali gitu. Nah, tapi ada klien yang eksesif, mereka mintanya gini, seminggu datang 2 kali dong gitu. Padahal dia tidak melaksanakan tugasnya ketika dia di rumah semacam itu. Dia tidak mencoba dia tidak coba memahami diri, dia tidak coba menggali apa sih dorongan it-nya. Nah, semacam itu. Itu juga akan menjadi kendala juga ketika kita menjalankan proses terapi dengan psikoanalisa ini gitu. Jadi pada dasarnya semacam itu, klien harus mau dan manut kapan sesi ini berjalan semacam itu gitu. Kemudian, nah ini klien secara khusus diminta untuk tidak mengubah gaya hidupnya. Ya memang tidak mengubah. Gitu. Kemudian hubungannya antara terapis dan klien gitu. Nah, kadang-kadang ini yang menjadi karena kalau misalnya kita menggunakan psikoanalisa itu kan kita bisa masuk jauh sangat dalam ke alam bawah sadarnya seseorang ya. Nah, itu yang perlu dihati-hatiin sama terapis. Kita perlu code of conduct, kita perlu kode etik. Kita yang tidak boleh kontra transferensi nanti gitu. Kita transferensi boleh, tetapi itu masih dalam batas yang wajar gitu. Jadi hubungannya klien dan terapis itu ya akan ada proses transferensi, tapi proses transferensi ini digunakan untuk menggali masa lalunya seseorang, untuk menganalisa itu supaya nanti muncul insight yang baru, supaya nanti muncul pemikiran yang baru gitu. Itu yang pertama. Jadi transferensi itu memang perlu. Terus proses pemberian treatment itu rekonstruksi tadi. Jadi kalau sudah terjadi transferensi itu nanti direkonstruksi ulang gitu. Nah, transferensi terjadi pada saat klien membangkitkan kembali konflik-konfliknya ini. Nah, ini nanti yang akan menjadi suatu pembahasan menarik sih, karena ketika seseorang klien sama si terapis terlibat transferensi, ini agak sedikit berbahaya kalau misalnya si terapisnya atau si kliennya tidak bisa mengontrol gitu. Tidak bisa mengontrol dan tidak ada komitmen menjalankan proses terapi ini dengan profesional gitu. Kemudian jika terapi ingin memiliki pengaruh ya memang perlu transferensi. Jadi transferensi ini perlu menjadi dua mata pedang gitu. Akan berpengaruh positif jika dilaksanakan secara profesional. Jadi pada intinya transferensi itu adalah merasakan kembali apa yang terjadi, kemudian mencoba meluapkannya kepada si terapis gitu. Misalnya, ada contohnya adalah gini, yang transferensi itu. Kita dapat kliennya itu dia mengalami gangguan fungsi seksual ya. Kita dapat kliennya LGBT gitu. Nah, setelah kita coba dalami dorongan it-nya, traumatic event-nya di masa lalu gitu, ternyata memang pada waktu kecil dia mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya, atau dia dibully atau dia diapain kayak gitu ya. Dia mengalami pelecehan seksual semacam itu. Nah, terus habis itu selain itu dia juga selain mengalami pelecehan seksual, dia juga kehilangan figur ayah gitu. Dia adalah dari keluarga yang broken home, kehilangan figur ayah. Jadi akhirnya ngapain sih kita bergantung sama laki-laki gitu. Nah, semacam sehingga muncullah pemikiran yang semacam itu dan dia mengalami LGBT gitu. Misalnya dia lesbi gitu. Nah, semacam itu. Nah, kalau misalnya kita menjadi terapisnya gitu. Kita menjadi terapisnya, kita kan berusaha akan menggali ke masa lalunya kan. Kita akan berusaha menggali ke masa lalu. Anggap aja ini terapisnya cowok gitu ya. Anggap aja ini terapisnya si cowok gitu kan. Nah, kita kembali ke masa lalu. Nah, transferensi ini dibutuhkan supaya apa? Supaya si klien ini bisa bisa mencoba meluapkan emosinya yang masih terpendam kepada figur ayahnya. Jadi si klien itu mencoba
membuat transferensi semacam itu diperlukan supaya apa? Supaya nanti si klien bisa meluapkan apa yang dirasakan, meluapkan apa yang selama ini dipendam semacam itu. Itu transferensi perlu. Nah, yang menjadi dua mata pedang adalah ketika si terapisnya yang kontra transferensi gitu. Jadi si terapisnya, si cowok ini juga punya apa istilahnya kalau di humanistik itu unfinished business gitu. Kalau mungkin di sini itu juga punya kepahitan gitu ya, juga punya kepahitan sehingga nanti malah menjadi suatu hubungan yang tidak bagus, menjadi hubungan yang majemuk. Nah, ini yang perlu kita waspadai kalau misalnya kita menjadi terapis dan kita menggunakan terapinya psikoanalisa. Jangan sampai transferensi ini mengarah ke kontratransferensi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi terapi psikoanalisa, kita harus clear dulu. Kita harus clear dari masa lalu dari masalah yang kita tangani gitu. Itu yang menjadi apa ya? Menjadi warning bagi kita para ilmuwan psikologi kalau misalnya kita mau menerapkan mengaplikasikan psikoanalisa ini untuk mentreatment seseorang gitu. Ketika misalnya aja gini ya, saya menangani klien, maka dari itu saya tidak pernah, saya masih ragu-ragu ketika saya dapat klien fobia, apalagi fobia terhadap hewan gitu. Karena apa? Pasti akan terjadi kontratransferensi dari saya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya itu berkaitan dengan masa lalu saya dan itu saya masih sensitif gitu, lebih baik cari orang lain gitu, atau lebih baik cari masalah lain yang itu tidak ada kontratransferensi dengan kita semacam itu. Itu adalah salah satu strategi bagi kita kalau kita mau menggunakan terapi dengan terapinya psikoanalisa gitu. Nah, beberapa jenis terapi yang kita gunakan terapi psikoanalisis itu ada ini, ada talking care, ada katarsis. Mungkin teman-teman yang ambil psikologi dalam juga sudah pernah bahas ini sih. Ada talking care, katarsis, asosiasi bebas, analisis mimpi. Nah, di psikologi dalam akan dibahas jauh lebih mendalam tentang ini, tentang terapi psikoanalisis ini. Nah, kita bahas secara singkat, teman-teman. Jadi ini, ada talking care. Talking care ini adalah salah satu cara yang dipakai sama Freud, supaya si klien ini bisa apa ya? Bisa terjalin hubungan baik antara klien dan terapis sehingga dia secara senang hati bisa mengungkapkan apa yang dirasakan pada masa lalunya. Dengan senang hati dia bisa mengungkapkan apa yang dirasakan dan apa yang membebaninya gitu. Nah, kunci yang paling penting dari talking care adalah kita menjadi tempat sampah, kita menjadi kuping gitu. Kita menjadi kuping, kita menjadi tempat sampah. Jadi dan tempat sampahnya bukan tempat sampah yang don't care gitu, enggak. Tempat sampahnya adalah tempat sampah yang peduli gitu. Kita jadi kuping yang baik gitu. Kita menjadi pendengar yang baik gitu. Semacam itu. Jadi kita menanggapi, kita memberikan interpretasi, kita mencoba memparafrase, itu adalah teknik talking care yang bagus gitu. Jadi enggak cuma dia cerita banyak membebani terus habis itu responnya kita sebagai terapis oh gitu itu nggak bagus gitu. Berarti nah terus caranya gimana Bu? Caranya paling gampang kalau misalnya kita lagi talking care adalah kita coba ulangi dengan bahasanya kita. Itu kita coba parafrase gitu. Nah, dengan begitu si klien akan merasa bahwa oh iya ya, saya benar-benar didengarkan ya gitu. Nah, tetapi meski begitu ini teman-teman, ada kelemahannya. Kelemahannya itu kadang-kadang karena ini tidak terbawa langsung ke alam bawah sadar, itu akan membuat kadang-kadang ini nggak beneran dorongan dari itu talking care gitu, semacam itu talking care. Nah, yang kemudian yang kedua adalah katarsis. Metode yang katarsis ini adalah metode ada kaitannya sama hipnosis gitu. Jadi untuk membawa seseorang bisa mengalami katarsis itu kita bawa dulu ke dalam hipnosis stage. Jadi bawa ke hipnosis mode, kita masukin sugesti-sugesti dulu, kita bikin dia dalam fase hipnosis, baru dia bisa mengkatarsiskan secara tidak sadar. Nah, katarsis adalah ya ini sih mengungkapkan emosi-emosinya itu, emosi-emosi negatifnya itu. Tetapi ketika kita masuk ke katarsis, nggak semata-mata
kita secara sadar langsung katarsis itu nggak akan muncul efek terapeutik sih. Yang akan muncul efek terapeutik adalah kita masuk ke hipnosis stage-nya ini gitu. Itu yang katarsis gitu. Kemudian yang ketiga adalah asosiasi bebas. Nah, teknik ini memang juga sudah dikembangkan oleh para psikolog yang kontemporer. Kemudian asosiasi bebas ini teknisnya adalah gini. Si analis akan mencoba memberikan beberapa kata, kemudian si klien ini mencoba mengasosiasikan misalnya suami, gitu, imam, gitu, mungkin lah ya. Kalau misalnya gini sih, ketika kalian mendengar satu kata, kemudian kalian asosiasikan apa kata pertama yang muncul di otak kalian, gitu. Misalnya suami, responnya suami, gitu ya. Kemudian si klien akan bisa merespon kata ini dengan bermacam-macam ini teman-teman, dengan bermacam-macam kata lain gitu. Misalnya satu suami imam gitu, ada lagi yang mengatakan bahwa suami itu adalah kepala keluarga, ada lagi yang mengatakan suami pencari nafkah. Nah, dengan begitu kalau misalnya kita mengumpulkan banyak kata dari asosiasi bebas kata yang sudah diucapkan sama klien, kita akan bisa menganalisa, oh sebenarnya si klien ini memiliki dinamika kepribadian yang bagaimana sih? Apakah ada psikopatologi atau enggak sih? Semacam itu. Gitu. Itu asosiasi bebas. Nah, yang ini yang menarik, dream analysis atau analisis mimpi. Ini nanti yang akan kita pelajari. Mungkin Monik sudah ambil psikologi dalam kalau nggak salah sama. Nah, ada isi laten sama isi manifest gitu. Isi laten sama isi manifest ini yang nanti akan kita bahas lebih dalam di psikologi dalam. Nah, jadi pada intinya menganalisis mimpi itu adalah si Freud itu percaya kalau misalnya secara nggak sadar orang itu pasti melakukan represi gitu. Orang itu pasti merepress atau dorongan bawah sadarnya kita. Nah, salah satu wujudnya dorongan alam bawah sadar itu lewat mimpi gitu. Itu lewat mimpi karena mimpi itu jalan menuju ketidaksadaran. Mimpi itu mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kita. Mimpi itu mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita yang tidak kita ungkapkan ketika kita sadar gitu. Nah, menganalisis mimpi berarti kita mencoba menyimpulkan karena mimpi itu kan simbolisasi. Jadi di pertemuan psikologi dalam akan sangat jauh lebih dibahas ini sih teman-teman, lebih dalam terkait dengan analisis mimpi, atau teman-teman bisa lihat video YouTube saya, kalau nggak salah saya pernah bikin video tentang analisis mimpi ini. Jadi nanti teman-teman bisa belajar di sana. Nah, intinya analisis mimpi adalah si klien berusaha menceritakan apa yang terjadi di mimpinya. Nah, si analis, si terapis nanti berusaha menginterpretasikan. Oh, berarti kalau misalnya kamu bermimpi semacam ini, misalnya aku kok bermimpi ya kemarin itu aku jadi layang-layang gitu. Jadi aku kok bermimpi aku jadi layang-layang, aku menjadi layang-layang yang diterbangkan ya. Nah, semacam itu nanti si terapis itu akan berusaha menyimpulkan. Oh, berarti layang-layang itu adalah sesuatu yang tidak steady, sesuatu yang terombang-ambing, sesuatu yang ini. Apakah kamu sedang mengalami ini? Semacam itu. Itu jadi analisis mimpi itu modelnya kayak gitu. Sok-sokan jadi dukun, sok-sokan mirip dukun, tapi enggak dukun. Kita punya dasar, simbolisasi kita punya dasar gitu. Semacam itu. Itu analisis mimpi. Nah, yang selanjutnya adalah penafsiran. Penafsiran ini sebenarnya ada gini sih. Jadi kalau misalnya penafsiran itu adalah inti dari semua treatment yang diberikan atau semua jenis terapi yang diberikan di psikoanalisis. Coba bayangkan nih, mulai dari asosiasi bebas ini ditafsirkan. Terus talking care ini juga ditafsirkan. Katarsis ini dia coba menafsirkan, oh kalau misalnya dia begini, dia harusnya perlu katarsisnya semacam ini gitu. Ditafsirkan. Asosiasi bebas juga, analisis mimpi juga ditafsirkan. Jadi pada dasarnya penafsiran ini adalah prosedur dasar kalau misalnya kita menggunakan teknik-teknik di psikoanalisa gitu. Jadi mencoba menafsirkan, mencoba menginterpretasikan supaya apa? Supaya supaya kita bisa menyingkap masalah ini jauh lebih jelas semacam itu ditafsirkan gitu.
Nah, terus yang selanjutnya adalah analisis resistensi. Resistensi ini apa namanya? Pada intinya itu suatu hal yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Jadi gini, kadang kita itu juga perlu resisten terhadap apa yang dimaui sama klien gitu. Berbeda sama ini ya teman-teman, transferensi sama resistensi ya. Kalau resisten itu kita perlu resisten, mencoba bersikap resisten, mencoba bersikap melawan kelangsungan terapi. Jadi mencegah klien supaya dia tidak menyadari. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya ini kayak konsep tarik ulur gitu. Fungsinya kayak konsep tarik ulur. Kalau misalnya si klien ini terlalu emosional untuk menjaga supaya si terapis tidak terjadi kontratransferensi, kita perlu melakukan resistensi. Kita perlu nge-freeze gitu. Intinya resistensi itu kita freeze. Kita freeze supaya si kelangsungan terapis ini tidak mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Kemudian kalau transferensi ya sama seperti tadi, mencoba mentransferensikan, mencoba menggantikan emosi-emosi negatif itu supaya tersalurkan ke jalan yang benar dan aman semacam itu. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita jam berapa sih selesai? Oh, kita masih punya 15 menit. Mungkin nanti bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan kuis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Cukup jelas? Jadi pada intinya gini sih, psikoanalisa itu berfokuskan pada masa lalu. Kunci untuk kalau misalnya kita mau belajar psikoanalisa adalah ini, pahami masa lalumu sehingga kita bisa mendefine future kita gitu sih. Jadi fungsinya psikoanalisa itu menggali, mencoba menyadari apa dorongan-dorongan bawah sadar kita, mencoba kita kenali, mencoba kita ketahui gejalanya sehingga setelah kita tahu penyebabnya, kita akan bisa melakukan proses penyembuhan begitu. Begitu teman-teman. Itu kuncinya kalau misalnya kita pakai psikoanalisa di salah satu treatment kita. Bu mau tanya. Kita melakukan terapi itu apa tergantung sama permasalahannya dulu ya, Bu? Jadi gini, nanti kan tugas UAS-nya teman-teman kan ini toh, tugas UAS-nya teman-teman itu kan bikin rancangan psikoterapi toh. Lah, itu ya harus berdasarkan kasus. Case ini itu cocok ditangani sama apa sih gitu. Kan ini kita baru belajar satu model terapi aja psikoanalisa. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita nanti akan belajar banyak sekali model terapi gitu. Nah, dalam menangani klien itu kita harus tahu penyebabnya dulu gitu. Setelah kita tahu penyebabnya, kita baru bisa mengematchkan. Kita bisa baru mematchingkan. Oh, kalau misalnya penyebabnya gini, ini penyebabnya dari psikoanalisa nih, dari masa lalu, berarti dengan psikoanalisa. Oh, ini penyebabnya karena ini nih, karena pola asuh yang nggak jelas gitu. Atau karena pembiasaan dari orang tua yang nggak jelas. Oh, berarti kita pakai behavior kayak gitu. Jadi harus tahu penyebabnya dulu, baru kita bisa memutuskan kita pakai terapi apa. Nah, makanya kalian itu di psikoterapi dan rehabilitasi, itu kalian itu nanti akan belajar berbagai macam teknik terapi. Supaya nanti kalian punya bekal, kalau misalnya kalian ketemu klien, itu kalian nggak melulu pakai psikoanalisa aja, padahal kliennya itu butuhnya aktualisasi diri. Lah terus mbok pakai psikoanalisa kan nggak cocok gitu. Gitu ya Hana ya? Iya Bu, terima kasih. Jadi nanti kita ini sih memang bekalnya itu gitu sih. Dan kenapa kok ini dikasih di semester yang tua gitu? Bukan tua sih ya, semester yang atas gitu. Dikasih di semester yang atas supaya kalian sudah ambil kepribadian 1, kepribadian 2 gitu. Jadi paling tidak kalian ada dasarnya, oh psikoanalisa itu dasarnya gini, ya itu gini gitu. Ada lagi? Aku mau tanya.
Gimana sih, Sil? Mau tanya aja sih, itu apa namanya, yang tentang apa kontra apa tadi Bu? Kontra transferensi. Iya itu. Saya kok mikirnya kayak misalkan apakah terapis kalau sebelumnya apa lagi apa sih namanya lagi nerapi orang lain gitu, terus bisa nggak Bu kayak gitu tuh kebawa sama dirinya gitu? Apakah bisa? Bisa. Jadi Jung pernah menerapkan ini. Jung pernah, jadi gini, dan itu terjadi banget, kontra transferensi itu terjadi banget, Sil. Jadi gini, Jung itu pernah menangani perempuan. Jadi Jung kan cewek, dan Jung sudah punya istri, saya lupa namanya, anggap aja namanya Ibu Jung gitu ya. Jung itu punya istri, istrinya sedang hamil gitu. Nah, Jung itu sedang menangani perempuan, perempuannya ini pinter, gitu. Perempuannya ini pinter, tapi dia mengalami, saya lupa, gangguan saya lupa nama gangguannya, entah itu psikotik atau klien euforia gitu kan. Nah, terus habis itu ketika si Jung ini kan memiliki ketidakpuasan terhadap apa ya, terhadap rumah tangganya ya. Dia memiliki ketidakpuasan terhadap rumah tangganya. Nah, ketemulah sama si klien ini gitu. Ketika si klien ini, dia memang sudah terjadi transferensi. Jadi si klien ini benar-benar bisa meluapkan apa yang terjadi, apa yang menjadi beban bagi hidupnya, itu sudah diluapkan sama Jung. Tetapi si Jung ini malah mengalami kontra transferensi karena dia ada keresahan tersendiri di dalam kehidupan pribadinya gitu. Dan itu bisa terjadi kalau misalnya si terapisnya memang lagi nggak clear gitu. Kayak gitu itu memang bisa sangat bisa terjadi. Berarti emang harus di-clearkan dulu ya Bu, baru Betul. Lanjut lagi. Betul. Maka dari itu ketika gini sih, Sil. Saya itu selalu ketika saya menangani kasus fobia ya. Saya beberapa kali menangani kasus fobia. Berarti kan fobia itu kan dasarnya adalah masa lalu kan. Dasarnya masa lalu. Fobia itu kan macam-macam. Bisa dari hewan, bisa dari jarum suntik dan sebagainya gitu kan. Atau bisa jadi fobia terhadap suatu hal, fobia sekolah atau misalnya gitu. Nah, ketika saya menangani kasus fobia, saya akan selektif mengalami kasus fobia itu. Karena apa? Karena saya menyadari saya juga punya fobia tersendiri, traumatic event tersendiri terhadap suatu hal yang itu sampai sekarang saya takut gitu. Jadi ketika saya dapat klien misalnya, Bu, ini saya ada klien datang, dia takut terhadap hewan tertentu, saya akan coba refer ke yang lain. Karena apa? Saya menyadari saya masih dalam proses obat jalan untuk kasus fobia saya sendiri gitu. Tapi berbeda ketika ada kasusnya fobia sekolah. Bukannya saya tidak mengalami sih, saya tidak memiliki kepahitan dan itu sudah clear gitu. Walaupun saya sempat nggak suka sekolah, tapi itu sudah clear gitu kan. Nah, itu baru saya berani menangani gitu, semacam itu. Oh ya, makasih Bu Roti. Oke, sama-sama. Yang lain? Yang lain bagaimana? Saya rasa cukup ya. Mungkin ini, besok kita ketemu minggu depan. Minggu depan itu berarti konsepnya juga ya, presentasi juga. Nah, teman-teman mau ketemu langsung atau forum diskusi aja? Kalau misalnya forum diskusi, berarti nanti gini. Kalau di jadwal sih, saya rasa aku jadwalnya forum diskusi kabeh yuk. Oke. Kita masih punya waktu 15 menit untuk bahas ini. Berarti materi psikoanalisa beres ya? Oke, berarti kan ini, besok kan kita ketemunya forum diskusi gitu ya. Nah, berarti nanti teman-teman yang punya tugas, langsung aja tak ganti ya. Yang tadi siapa absen pertama, absen kedua itu nanti bikin materi, mau bikin video atau rekaman atau sharing materi aja.
Gimana? Ini saya membebaskan sih. Menawarkan sih pada dasarnya menawarkan mau bikin PPT aja cukup, tapi nanti teman-teman yang bertanggung jawab membantu saya ketika ada pertanyaan di forum diskusi atau bikin video. Sesuai kesepakatan aja sih, saya nggak memaksa. Gimana? Dwinda, Maria Monica. Berarti minggu depan kita ketemu tanggal 30, itu kita bahas humanistik eksistensial. Itu nanti kita akan dapat 2 materi teman-teman, dari saya dan dari Dwinda. Nah, nanti konsepnya adalah forum diskusi aja. Materinya dari Dwinda terserah, bisa saya membebaskan. Kalau misalnya teman-teman mau bikin PPT aja, handout PPT saja cukup, silahkan nanti di-sharingkan ke grup, nanti saya upload di Bella. Kemudian kalau misalnya teman-teman bikin video, boleh, monggo, nanti bisa diupload di Google Drive, nanti linknya dibagikan ke saya, nanti saya upload di Bella. Jelas gitu ya? Jadi saya membebaskan. Membebaskan boleh pakai PowerPoint saja, boleh pakai video saja. Tapi untuk minggu depan, untuk terapi humanistik, kita nanti ada 2 pemateri, dari Dwinda dan dari saya, dan kita ketemu di forum diskusi. Gitu ya? Iya, Baik, ya Bu Bu. Robi. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Saya rasa cukup sih Bu. Cukup ya? Cukup jelas ya? Dwinda oke? Bahas minggu depan kita bahas humanistik eksistensial? Iya, Bu. Siap. Oke. Nanti ini Dwinda, apa namanya, kamu bisa buka bukunya Kore yang halaman biru ya? Kore itu yang terapi eksistensial ini, Dwinda. Bawa sini. Jadi, oh ada ini nih, ada di chapternya. Jadi untuk Kore itu chapter 8, kalau di bukunya Flanagan itu di chapter 6. Jadi sudah saya tandai di sini ya. Oh kok Maria, salah-salah. Yang Dwinda itu ini. Kore itu chapter 6-7, kalau Flanagan itu 4-5, gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Kamu buka di RPS, itu sudah ada. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa sudahi pertemuan kedua ini. Terus jangan lupa untuk kerjakan apanya? Kerjakan kuisnya. Oh, untuk Monica sama Arya memang tadi belum bisa belum bisa absen ya? Monik sama Arya. Tak absenkan ya, kalian kan hadir. Iya Bu, lupa tadi. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, sudah saya absenkan. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita bahas tentang humanistik. Ada Dwinda sama ada saya. Dadah, selamat sore. Selamat sore, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Sore. Selamat Sore, Bu sore. Robi. Terima kasih Bu. Oke, Sore, Bu. Terima sama-sama. kasih. Oh ya, Bu mau tanya tuh bukunya versi Indonesia nggak ada, Bu? Yang Korea ada versi Indonesia, kamu bisa beli di Togamas. Namanya apa, Bu, tapi? Konseling dan psikoterapi punyanya Gerard Kore. Saya tak carikan anunya ya. Bentar. Nanti tak share screen. Kore konseling dan psikoterapi. Tak WA akan ke kamu aja ya, Maria ya. Bentuk bukunya ya. Itu lengkap ya, Bu, ya berarti? Di situ. Lengkap. Nah, model bukunya gini. Saya tak print screen, tak chat yang kamu ya. Ibu. Maria. Oke, sudah tak chat ke kamu, Maria.
Kamu Bu. bisa, menurutku kamu bisa cari deh Shopee aja, Semar. Di Shopee itu akeh kok. Iya, Bu. Mm-mm. Tak coba, Bu. Oh, ini ya, Bu Mm-mm. ya. Oke, sama-sama. Bu. Oke.